Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Tora Anggito. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konfigurasi dari FreeRadius server dari Docker dan juga integrasi FreeRadius ke Nextcloud menggunakan LDAP. Baiklah, langsung yang pertama yaitu konfigurasi FreeRadius server. Untuk langkah pertama, kita perlu membuat sebuah folder, yang dimana saya di sini membuat sebuah folder baru yang saya beri nama Docker FreeRadius server. Kemudian masuk ke VS Code, di mana saya sudah membuka folder jar price yang di dalamnya ada Docker FreeRadius server. Kemudian di sini kita perlu menambahkan sebuah folder di dalam FreeRadius server, yaitu folder ADB, yang dimana di dalam ADB akan berisi konfigurasi-konfigurasi yang diperlukan untuk menjalankan FreeRadius. Kemudian dalam ADB, di sini saya menambahkan sebuah file yang bernama clients.conf, dan juga saya menambahkan sebuah folder di dalam RADB yang bernama mods.config. Yang di dalam mods.config saya menambahkan sebuah folder juga yang bernama files, dan di dalam files di sini saya menambahkan sebuah file yang bernama authorize. Dan yang terakhir saya menambahkan sebuah file yang bernama dockerfile yang dimana posisi dari dockerfile ini setara dengan RADB, bukan di dalam RADB. Nah, apabila semua file dan juga folder sudah dibentuk, kita masuk ke dalam website yang sudah terdapat konfigurasi-konfigurasi yang diperlukan untuk menjalankan FreeRadius. Yang pertama, di sini saya menambahkan konfigurasi untuk Docker filenya, yang dimana from ini digunakan untuk menetapkan base image yang digunakan dalam Docker FreeRadius, yang dimana saya menggunakan image FreeRadius min server .2 lashes, yang dimana akan menggunakan versi terbaru dari FreeRadius. Kemudian adapun copy RADB, yang dimana di sini saya akan menyalin direktori RADB ke path/etc/radb/ yang dimana nanti direktori etc radb ini adalah lokasi konfigurasi utama untuk FreeRadiusnya. Kemudian lanjut, saya akan menambahkan konfigurasi untuk clients.conf-nya, di mana dapat dilihat untuk konfigurasinya, yaitu client dockernet, IP address, dan juga secret. Yang dimana dockernet ini adalah sebuah nama klien. Kemudian saya juga menambahkan IP address-nya. Saya menggunakan 172.17.0.0 dengan menggunakan subnet/16. Kemudian dengan secrets testing 123. Kemudian lanjut, saya akan menambahkan konfigurasi untuk authorize-nya, yang dimana dapat dilihat untuk konfigurasi ini adalah penambahan user, di mana saya menambahkan ataupun mengubah dari sebelumnya user Bob menjadi user Tora. Kemudian saya juga akan menambahkan satu user lagi, kelompok saya, yaitu Sri, sebagai user di Radius dengan password test. Kemudian apabila sudah selesai semua, kita jalankan perintah docker build. Kita juga perlu masuk ke direktori Docker FreeRadius server terlebih dahulu. Kemudian jalankan perintahnya. Apabila sudah berjalan, kita lanjut untuk menjalankan perintah dockeran. Dan apabila sudah berjalan, kita masuk ke terminal baru, yaitu dari WSL. Kemudian kita jalankan perintah apt update, sudo apt update.
Apabila sudah berhasil, kita akan melakukan uji autentikasi pengguna menggunakan rat test, yang dimana untuk parameternya dapat dilihat ada rat test sebagai perintahnya, kemudian Bob yaitu nama usersnya, kemudian test sebagai password dari usersnya, kemudian ada IP address dari free radiusnya, yang dimana server ini dijalankan secara lokal ataupun localhost. Kemudian ada undol sebagai ID client NAS-nya, dan juga testing 123 sebagai secret dari server free radiusnya. Kemudian kita akan menjalankannya dan mengubah nama Bob menjadi nama user yang sudah saya buat sebelumnya, yaitu user Flora. Dan dapat dilihat untuk aksesnya sudah accept, yang artinya konfigurasinya sudah berhasil dan sudah terhubung ke server free radiusnya. Kita akan lakukan ke user 3 juga, dan dapat dilihat sudah accept juga. Sekian untuk konfigurasi dari free radiusnya. Pertama-tama kita siapkan dulu folder Docker Nextcloud Server. Kemudian kita buka di dalam VS atau buat file yang pertama apache config, kemudian docker compose YML dan docker file. Kemudian kita masukkan perintah docker compose up. Setelah itu kita masukkan juga perintah docker ps. Proses seperti itu kita masukkan perintah docker action. Setelah itu masukkan perintah apt install. Setelah melakukan perintah itu, kita juga melakukan perintah apt get update. Kita tunggu sebentar. Setelah itu kita masukkan perintah cow -r. Dan beberapa perintah yang sudah ada di dalam video tersebut. Kemudian kita exit dan jalankan perintah docker s.
Setelah itu kita pergi ke browser dan mengakses localhost 80 atau Nextcloud. Kemudian kita login menggunakan akun admin dan password yang sudah disediakan. Atau password yang sudah dibuat. Kemudian kita pergi ke apps. Kemudian fitur apps. Kemudian kita cari audio fish. Kita download. Kita juga mencari community document server. Setelah itu kita download. Kita pergi ke audio fish yang sudah kita download tadi. Setelah itu kita select. Setelah itu kita pergi ke file, kemudian ke dokumen, welcome to Nextcloud. Kalau sudah seperti ini, audio-nya seperti ini, berarti Nextcloud sudah selesai. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai integrasi FreeRadius ke Nextcloud menggunakan LDAP. Sebelumnya, saya telah menyiapkan file yang telah diperlukan untuk mengkonfigurasi LDAP, yang dimana saya menaruh file tersebut dalam folder Docker FreeRadius Server, kemudian di dalam folder Docker. Selanjutnya kita bisa langsung saja buka VS Code-nya. Masuk ke folder jar price agar mencakup semuanya. Dapat dilihat untuk file-file yang telah saya siapkan, yaitu Docker Compose YML, kemudian Docker filenya, kemudian start.sh-nya, dan juga env. Baiklah, selanjutnya saya akan mengubah port dari LDAP-nya yang awalnya 8080 menjadi 9080 karena port 8080 telah digunakan oleh Nextcloud. Selanjutnya saya akan membuka terminal git bash. Kemudian kita perlu masuk ke direktori Docker FreeRadius Docker terlebih dahulu agar kita bisa fokus ke folder Docker-nya saja. Kemudian jalankan perintah docker main compose up mindi. Tunggu proses up compose-nya sampai selesai. Apabila sudah selesai, kita jalankan perintah docker network create, di mana di sini saya akan membuat sebuah network yang bernama jar price UAS kelompok. Apabila network sudah di-create, kemudian kita jalankan perintah docker network connect, yaitu akan menghubungkan network jar price UAS kelompok ke kontainer-kontainer dari Nextcloud, yaitu pada bagian app-nya. Kita connect-kan. Apabila berhasil akan berwarna biru. Dan lanjut, kita akan mengkonekkan ke MyRadius juga. Kemudian akan kita konekkan juga ke LDAP-nya. Dan untuk LDAP kita hubungkan kedua-duanya, yaitu LDAP-nya dan juga untuk account manager-nya. Apabila sudah selesai, kita akan masuk ke localhost 9080. Dapat dilihat untuk tampilan LDAP-nya.
Kemudian kita akan masukkan password, yang dimana password sudah di-create dan dapat dicek di env. Dan untuk passwordnya itu admin pw. Kemudian kita login. Dan di sini kita akan membuat users. Namun terlebih dahulu kita perlu membuat AUE editornya dulu, menambahkan AUE editor. Yang di sini saya beri nama group. Kemudian klik OK. Kemudian apabila sudah selesai, kita membuat sebuah group terlebih dahulu. Yang dimana di sini saya beri nama UAS group. Yang sufiksnya juga diubah ke group my domain. Kemudian kita akan menambahkan users. Yang pertama-tama saya menambahkan user store terlebih dahulu. Dan untuk sufiksnya juga diubah menjadi group my domain. Kita klik Unix, kemudian ubah primary groupnya menjadi UAS group. Kemudian set passwordnya, di mana untuk passwordnya ini bisa di-create sendiri, yang dimana untuk minimal karakternya itu 10. Kemudian bisa di-save. Dapat dilihat untuk user Tora sudah dibuat. Kemudian kita buat user baru lagi bernama Sri. Kita ubah sufiksnya juga. Kemudian untuk Unix-nya juga. Kemudian set password. Di sini saya men-set passwordnya sama dengan user Tora. Kemudian dapat dilihat di bagian preview untuk percabangan yang ada di LDAP-nya. Kita dapat lihat untuk group dan juga users-nya. Kemudian di sini saya akan membuka bagian SEO internal attributes agar mengetahui creators names dan juga entry DN-nya yang diperlukan untuk menghubungkan ke Nextcloud nanti. Kemudian saya masuk ke Nextcloud, masuk ke bagian apps terlebih dahulu. Saya akan mencari apps bundle, yaitu LDAP user and group backend yang digunakan untuk menggunakan LDAP-nya agar Nextcloud support LDAP. Kemudian masuk ke administrator setting, masuk ke LDAP/AD. Kemudian untuk bagian hostnya, kita dapat gunakan kontainer dari LDAP-nya, nama kontainernya, kita masukkan, kemudian kita detect untuk portnya. Nah, jika sudah terdetek, kita lanjut untuk menambahkan keperluan lainnya. Saya akan memasukkan creators name dari LDAP-nya sebagai creators name agar dapat terhubung. Kemudian untuk passwordnya, karena si N-nya admin, sama seperti sebelumnya masuk ke LDAP yaitu admin, itu kita gunakan PW yang sama yaitu admin PW. Kemudian pada bagian DN-nya, kita masukkan entry DN-nya, kita save, kemudian kita detect dan tes. Apabila berhasil, itu akan memunculkan notif configuration OK dan juga warna hijau. Kemudian continue. Kemudian kita verify setting and ke account users, dapat ditemukan 2 users. Kemudian lanjut. Kita tes untuk login name-nya. Yang pertama saya akan mengetes user Tora untuk verify, dan user ditemukan dan settingnya juga sudah verified. Kemudian Sri, user juga ditemukan dan setting juga sudah verified. Kemudian lanjut. Kemudian saya lanjut untuk login menggunakan user Tora, menggunakan password yang sudah di-create di LDAP sebelumnya. Apabila sudah masuk,
Di sini saya akan mencontohkan untuk sharing file dari user Tora ke user Sri, yaitu dengan cara masuk ke files, kemudian cari documents agar lebih mudah untuk diedit dan di-share. Kita buka dokumennya dan dapat dilihat untuk dokumennya juga sudah dibuka menggunakan OnlyOffice, di mana artinya sudah terintegrasi dengan OnlyOffice. Kemudian saya akan menambahkan beberapa kata dalam dokumen. Kemudian saya akan kembali ke files. Kemudian saya akan memberi akses kepada user Sri untuk shares-nya. Kemudian save share-nya. Kemudian saya akan log out dan mencoba membuka lewat user Sri. Kita login menggunakan user Sri. Karena passwordnya sudah sama, kita tinggal login saja. Kemudian kita masuk ke bagian files. Kemudian buka pada bagian shares dan dapat dilihat pada shares with you itu ada satu file yang dimana sudah di-share oleh user Tora sebelumnya. Dan dapat dilihat kata-katanya juga sama, yang artinya sudah terhubung. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai diagram yang menggambarkan arsitektur layanan yang telah kelompok kami buat. Untuk alur kerjanya dari diagram ini, yaitu yang pertama, user. User ini dapat mengakses Nextcloud untuk mengelola file ataupun dokumen, dikarenakan Nextcloud sendiri adalah sebuah platform yang dapat digunakan untuk mengelola file ataupun dokumen berbasis cloud. Nah, untuk setiap file-file yang diakses ataupun diunggah, itu disimpan dalam database. Kemudian, jika user memerlukan pengeditan file secara aktif langsung melalui Nextcloud, itu dapat terhubung dengan OnlyOffice. Kemudian, untuk autentikasi, ketika user memerlukan autentikasi, Nextcloud akan memeriksa kredensial melalui LDAP. Kemudian LDAP juga dapat meminta validasi tambahan dari FreeRadius jika memang sudah diatur untuk autentikasi jaringan. Kemudian network Docker di sini berfungsi sebagai penjembatan, di mana network Docker ini dapat menghubungkan semua komponen seperti Nextcloud, LDAP, dan juga FreeRadius sekaligus. Sehingga alur dari infrastruktur sendiri jadi lebih mudah antar layanan tanpa memerlukan pengaturan yang lebih. Baik, jadi sekian untuk konfigurasi dari FreeRadius, kemudian Nextcloud, dan juga integrasi FreeRadius dan juga Nextcloud. Jadi sekian yang dapat saya dan juga teman saya jelaskan. Akhir kata, untuk menutup video ini, saya aturkan pada Mas Santi. Oh, Santi.